pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepada masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sudah, kalau sudah hari ini silakan buku matematikanya dikeluarkan semua, buku paket, LKS dan juga bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Sudah siap bukunya semua? Kalau sudah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Hari ini kita akan belajar topik transformasi geometri dengan sumbernya yaitu dilatasi. Ya, dilatasi dengan pusatnya yaitu berapa? Di sini 0,0 dan faktor skalanya yaitu K. Pernah nggak sih kalian mencetak foto dengan ukuran 2x3, terus 4x6 atau 3x4? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Ternyata ketika kita mencetak foto itu, kita sudah menggunakan konsep apa? Dilatasi, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu ukuran. Jadi dari tadi yang sudah kita ilustrasikan dengan foto, yang dimaksud dilatasi itu apa? Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran benda. Mengubah ukuran benda. Oke, selain itu faktor apa yang mempengaruhi ukuran foto ini? Coba. Kira-kira apa yang mempengaruhi perubahan dari kecil besar terus jadi lebih besar lagi? Skala yang digunakan. Cuma skala? Titiknya. Yang lain? Titik? Titik pusatnya ya, atau pusat dilatasi ya. Titik pusat boleh ya. Sebelumnya kita secara umum dulu titik pusat. Nah, sudah terbayang apa yang mau kita pelajarin hari ini? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang Ibu punya sebuah video. Silakan kalian simak. Dilatasi merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Seperti yang kita ketahui pada video 11 bahwa transformasi geometri adalah perubahan dari objek geometri baik dari segi posisi, bentuk, maupun ukurannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perubahan dari objek geometri yang diakibatkan oleh dilatasi. Untuk mengetahui perubahan objek tersebut, kalian dapat memperhatikan ilustrasi berikut ini. Salah satu peristiwa dilatasi yang ada di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memperbesar ukuran gambar yang ada di HP kita. Dengan tujuan pembelajarannya, nah di sini yang pertama kalian harus tahu dulu terkait sifat-sifat dilatasi. Nanti di LKPD akan mengarahkan ke situ. Lalu yang kedua, bisa juga menentukan koordinat bayangan hasil dilatasi dengan pusatnya yaitu hari ini khusus 0,0. Nanti ada berarti Bu pusatnya yang selain 0,0. Ada nggak kira-kira? Ada ya. Jadi untuk hari ini kita batasi 0,0 dulu. Nah, setelah bisa menentukan titik, kalian juga bisa menentukan menggambar. Sudah sering kan ya menggambar bangun datar kan ya? Ya, setelah bisa menggambar, baru bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, sekarang manfaatnya tadi kita sudah simak. Beberapanya adalah ketika kita mencetak foto dengan ukuran yang kecil bisa diperbesar atau diperbesar menjadi diperkecil. Selain itu, ini alat apa sih? Apa ini? Mikroskop. Sudah Pak, ini ada yang tahu apa fungsinya? Untuk apa? Melihat benda mikro atau benda yang ukurannya sangat kecil. Jadi di sini memanfaatkan konsep dilatasi bisa memperbesar ukuran objek. Nah, sama seperti kemarin, selanjutnya kegiatan pembelajarannya masih menggunakan LKPD ya. Kalian suka nggak sih kalau belajarnya Ibu kasih LKPD? Lalu nanti seperti biasa kita akan presentasi ya Nak ya. Ya, presentasi kelompok ya tertunjuk dan akan mengerjakan evaluasi di mana untuk penilaiannya hari ini ada 2, penilaian pengetahuan dan sifat. Untuk pengetahuan nanti ada pretest dan post proses.
satu lembar. Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu sebelum belajar ya. Baik anak-anak, waktu sudah habis untuk mengerjakan pretest. Silakan pretest yang kalian kerjakan dikumpul di meja paling depan. Pembelajaran selanjutnya kalian akan di meja paling depan. Pembelajaran selanjutnya kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya seperti biasa dan akan ibu bagikan ke LKPD. Nah untuk kelompoknya, kelompok 1 kelompoknya Gata dan kawan-kawan, kelompok 2 kelompoknya Jaki, kelompok 3 Ana, kelompok 4 siapa? Fiona, kelompok 5 kelompoknya Rafa ya. Nah untuk itu ibu bagikan masing-masing kelompok dengan LKPD-nya. Ditulis identitas, nama anggota kelompok dan nomor absen. Di bagian paling awal kalian bertemu dengan aktivitas 1. Coba dibuka semua aktivitas 1. Di sini kalian pernah nggak nyoba waktu mati lampu, nyoba tangan digerak-gerakin kayak burung gitu kan ya? Terus kayak kelinci kayak tadi. Sebentar. Nah ternyata itu juga salah satu konsep dari dilatasi. Nah untuk itu dari masalah ini kita akan mengidentifikasi sifat-sifat bayangan hasil dilatasi. Yang pertama ada beberapa pertanyaan. Dapatkah kalian membantu Raffi untuk menjawab pertanyaan yang pertama? Kira-kira manakah yang lebih besar? Tangannya Raffi atau bayangan kelinci? Disimpan dulu. Nanti masing-masing kelompok menuliskan jawabannya di LKPD. Kenapa, Nel? Mempresentasikan itu menggambarkan apa? Yang kaitannya dengan dilatasi. Nah, berarti kan kalau dilatasi itu ada apa aja tadi? Ya, faktor skala, terus ada pusat, terus apa lagi tadi ya? Dan kira-kira senter itu sebagai siapanya? Paham ya? Nah, siapa lagi mau bertanya? Ya, silakan kelompok 2 ya. Kenapa Rahayu? Faktor skala itu sudah diketahui soalnya. Jadi nggak pakai rumus, langsung ketemu dia. Ketemu dengan perbesaran apa? Nah itulah faktor skala. Ada lagi? Jika nggak paham boleh bertanya terkait LKPD. Dan kalau bingung bisa dibuka bahan ajar atau LKS-nya. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan beberapa aktivitas atau masalah yang dalam LKPD, kalian bisa mempresentasikan hasilnya yang akan ibu pilih secara acak ya. Kelompok yang belum pernah maju sama sekali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, sepertinya kelompoknya Fiona ya. Ya, jadi kelompok Fiona, ibu minta untuk mempresentasikan masalah pertama. Silakan, siapa perwakilannya? Yang lain dilarang mengobrol atau bercanda ketika temennya maju. Diperhatikan. Bila perlu, ketika jawabanmu berbeda, kasih pendapatku, pendapat kelompok saya berbeda, tidak sama. Itu sangat bagus, nah. Jadi pertanyaan yang pertama ini nomor 1, manakah yang lebih besar tangan Raffi atau bayangan kelinci? Dan kalau dilatasi yang lebih besar itu adalah bayangan kelincinya. Jadi siapa yang lebih besar? Bayangan kelinci. Ya, tentu saja bayangan kelinci. Sudah kelompok Yuda? Ya. Ada yang berbeda dari jawaban ini, nak? Ada yang berbeda? Sama semua ya? Ya, untuk masalah pertama masih aman. Kita lanjutkan. Berdasarkan jawaban kalian dari nomor 1 sampai 4 di atas, apakah yang dimaksud dengan dilatasi? Ya, apa tuh dilatasi? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik. Oke, terus? Lalu apa saja sifat bayangan benda atau objek yang dibentuk oleh hasil dilatasi? Apa kira-kira hasilnya? 1. Bayangan benda, objek diperbesar ukurannya. 2. Bayangan benda, objek diperkecil ukurannya. 3.
bentuk bayangan hasil dilatasi tidak berubah. Ya. Ada lagi selain itu? Tidak. Tidak. Yang lain memperoleh kesimpulannya sama dengan kelompok ini udah tidak? Sama ya. Jadi yang berubah dalam dilatasi itu apanya, Nah? Ukurannya. Sedangkan bentuknya berubah tidak? Tidak. Ya, jadi sifat-sifatnya sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok Yuda sudah mempresentasikan masalah 1. Sebentar lagi. Kita akan istirahat, tetapi sebelum istirahat Ibu akan menanyakan dulu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa dulu yang mau menjawab? Dari siapa? Kesimpulan. Oke, dulu ya. Bruno, silakan Fiona. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran benda, tetapi tidak mengubah bentuk benda. Ya, coba diulangi lagi. Hari ini sudah belajar tentang dilatasi. Kata Fiona, dilatasi adalah Transformasi geometri yang mengubah ukuran benda, tetapi tidak mengubah bentuk benda. transformasi geometri yang mengubah ukuran benda, tetapi bentuk bendanya tidak berubah. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi dilatasi? Faktor yang mempengaruhi proses dilatasi adalah faktor pengenali tertentu, Oke, good. Faktor pengalinya. Lalu titik pusat dilatasi. titik pusat dilatasi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor skala atau pengalinya dan juga titik pusat. Terima kasih. Tepuk tangan buat Fiona. Ibu tampilkan lagi ya. Tes 2 soal. Silakan waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktu proses sudah selesai. Silakan dikumpulkan di meja paling depan dan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan diskusi sampai dengan proses. Di akhir pembelajaran, Ibu akan merefleksi pembelajaran yang sudah berlalu hari ini. Untuk itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Coba. Ya, silakan dapat. Saya sudah mempelajari tentang dilatasi. Faktor yang mempengaruhi proses dilatasi, menggambar objek hasil dilatasi, memahami sifat-sifat bayangan hasil dilatasi. Ya, setuju nggak dengan apa? Setuju. Hari ini kalian sudah belajar tentang dilatasi, pengertiannya apa ya? Lalu menentukan titik dilatasi, selanjutnya menggambar hasil dilatasi dan juga menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Lagi senangnya atau nggak berhenti ketawa ya? Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah masih dilatasi, tetapi pusatnya sudah tidak 0,0, yaitu berpusat di titik P, A, B, dan juga faktor skalanya K. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu harap kalian sudah membaca materi sebelum belajar di sekolah. Bisa dapat dari internet, bisa dari bahan ajar ataupun LKS. Silakan berdoa. Pulang, pada kita berdoa, menurut pada masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Iqbal. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah.